Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan tafsir ayat-ayat yang mulia dari surat An-Nur. Semoga kita semuanya termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Memasuki surat An-Nur ayat ke-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Seorang laki-laki pezina tidaklah menikahi kecuali wanita pezina atau wanita musyrikah. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan seorang wanita pezina tidaklah dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan diharamkan para pezina itu atas orang-orang yang beriman. Inilah jemaah sekalian ayat ketiga dari surat An-Nur. Para ulama ahli tafsir menyebutkan ayat ini turun karena ada sebab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasannya ada seorang sahabat yang bernama Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Ketika beliau datang ke kota Makkah, ada seorang wanita pezina namanya Anaqa. Lalu kata beliau, "Ji'tu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam," aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah angkihu anak. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi si anak, seorang wanita pezina? Qala, kata beliau, fasakata anni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam saja, tidak menjawab. Kenapa? Karena beliau menunggu wahyu. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Seorang wanita pezina tidaklah dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Fada'ani faqara'aha alayya. Maka kata sahabat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil aku, lalu membacakan kepadaku ayat ini. Waqal, dan pada akhirnya beliau bersabda, la tankiha, jangan kamu nikahi dia. Inilah jemaah sekalian hadis yang menjadi sebab turunnya satu ayat ini, An-Nur ayat ke-3. Insyaallah ta'ala kita akan menyimpulkan dalam 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama,
Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahaya dosa zina. Bahwa pezina itu adalah orang yang ternodai kehormatannya. Bahkan dia juga akan menodai kehormatan orang yang mendekatinya. Atau memberi dampak buruk kepada orang yang mendekatinya. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita tidak boleh berteman dekat, apalagi menikah dengan pezina. Ini menunjukkan bahaya zina. Dan berteman dekat saja atau bergaul akrab dengan para pendosa, maka terancam akan dimasukkan ke dalam neraka bersama mereka. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat As-Saffat ayat 22. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu bersama teman-teman sejawat mereka, serta apa yang mereka sembah selain Allah. Kemudian giring mereka ke jalan menuju ke neraka. Jadi ayat ini mengancam kita. Na'udzubillah, kalau kita berteman dengan para pendosa, kita pun terancam diazab bersama mereka. Karena jemaah sekalian, pengaruh para pendosa terhadap orang-orang baik itu sangat berbahaya. Oleh karenanya di ayat yang lain di surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhulah. Dan ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya saking menyesalnya, lalu dia pun berkata dengan penuh penyesalan, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul, celakalah aku. Andai dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari az-zikir, dari Al-Quran dan Sunnah, setelah az-zikir itu datang kepadaku. Dan setan itu memang penipu manusia. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, setan yang dimaksud di sini adalah teman baiknya itu sendiri yang telah menyesatkan dia. Jadi hati-hati. Bisa jadi setan itu dari kalangan manusia. Sebagaimana juga di surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi? Syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Satu dengan yang lainnya saling menyesatkan dengan kata-kata indah yang penuh dengan tipuan. Jadi orang yang kita kira sebagai teman dekat bisa jadi ternyata adalah setan. Kenapa? Karena suka mencontohkan yang buruk. Apalagi kalau dia mengajak-ngajak kita atau menghalang-halangi kita melakukan kebaikan. Jadi ayat ini menunjukkan kita nggak boleh dekat-dekat kepada pezina, menjauh darinya.
Tidak boleh dijadikan dia sebagai teman dekat, teman karib, apalagi sebagai pasangan suami atau istri. Maka ini menunjukkan bahaya zina. Terlebih lagi kalau dia menebarkan zinanya di tengah-tengah kaum muslimin. Dia selalu berusaha menargetkan orang-orang baru untuk diajak berzina. Atau bahkan dia merekam aktivitas zinanya lalu disebarkan, maka dosanya akan menjadi lebih besar. Nanti akan kita bahas juga di surat An-Nur ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji termasuk zina tersebar di tengah orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak tahu. Dan di masa sekarang betapa mudahnya itu mereka lakukan melalui medsos, melalui grup-grup WhatsApp. Mereka sebarkan video-video zina ataupun pengantar-pengantar kepada zina. Maka terancam dengan ayat ini. Dan bahkan apabila zina itu semakin tersebar, akan menghancurkan satu negeri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Apabila zina dan riba telah tersebar di satu daerah, maka sungguh penduduk wilayah tersebut telah menghalalkan azab Allah untuk mereka. Dan seharusnya jemaah sekalian, umat manusia, khususnya kaum muslimin, memetik pelajaran dari musibah, wabah, penyakit menular yang pernah kita alami beberapa tahun yang lalu. Bagaimana kondisi kita ketika itu? Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita adanya musibah berupa wabah penyakit menular dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Itu sebabnya karena zina. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah perzinahan itu nampak pada satu kaum sampai mereka terus menampakkannya, kecuali fasha fihim ta'un, akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit menular. Wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, dan munculnya berbagai macam penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. Namun sayang, sedikit yang bisa mengambil pelajaran. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang mengingatkan kita bahaya zina. Dan di ayat sebelumnya juga sudah kita bahas hukuman keras bagi para pezina. Kalau dia belum pernah menikah, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan atau dipenjara setahun. Kalau dia sudah pernah menikah, maka dihukum mati dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Maka itu menunjukkan betapa besarnya dosa zina. Ini pelajaran yang pertama.
Pelajaran yang kedua, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita menghalalkan zina adalah syirik. Jadi jemaah sekalian, di sini ada faidah penting. Ayat ini tidak bermakna seorang wanita pezina muslimah boleh menikahi laki-laki musyrik. Jadi jangan dipahami seperti itu ya. Atau laki-laki muslim yang pezina boleh menikahi wanita musyrik. Bukan itu maknanya. Karena kalau dipahami seperti itu akan bertentangan dengan ayat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 221. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Jadi orang beriman meskipun dia pezina, selama dia masih muslim, dia nggak boleh menikahi wanita musyrikah. Wala amatu mu'minatu khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh budak wanita beriman itu lebih baik daripada wanita musyrikah, meskipun wanita musyrikah ini telah membuat kamu terpesona. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu menikahkan anak-anak wanitamu atau wanita yang ada dalam perwalianmu dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Sungguh kata Allah, budak yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun laki-laki musyrik ini telah membuat kamu terpesona. Apakah terpesona dengan parasnya, atau dengan hartanya, atau dengan jabatannya? Maka ayat ini menunjukkan haram hukumnya orang beriman menikahi orang musyrik. Kalau terjadi pernikahan, maka tidak sah. Sehingga mereka dihukumi terus berzina. Dan Allah mengingatkan dengan keras, ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Dan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bisa memetik pelajaran. Surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi ini adalah ayat yang menegaskan bahwa haram hukumnya menikahi orang musyrik dan tidak sah status pernikahannya. Jadi sekali lagi, jangan dipahami ayat yang kita bahas berarti laki-laki muslim kalau dia pezina boleh menikahi wanita musyrikah. Tidak. Atau wanita muslimah kalau dia pezina boleh menikahi laki-laki musyrik. Tidak. Tapi maksud ayat ini adalah kalau dia tetap saja menikahi pezina, berarti kemungkinan dia menghalalkan zina sehingga dia menjadi musyrik. Jadi dia bukan sekedar pezina lagi, tapi musyrik. Kalau dia tidak menghalalkan zina, maka dia disebut pezina. Apabila dia berzina dan dia adalah pelaku dosa besar, tapi masih muslim. Namun kalau dia meyakini zina itu halal, bahkan meskipun dia tidak berzina, maka dia adalah musyrik. Jadi jemaah sekalian, bedakan dua hal ini. Antara berzina dan menghalalkan zina. Jadi ayat ini berbicara tentang dua jenis orang. Yang pertama, dia menikahi pezina, maka dia dihukumi sebagai pezina. Kalau dia masih yakin zina itu haram. Yang kedua, dia menikahi pezina,
Karena dia meyakini zina itu halal, maka dia seorang musyrik. Karena menghalalkan zina adalah kesyirikan. Jadi ini makna ayat. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang kesyirikan ini di surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama dan pendeta atau ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Dan ketika itu beliau baru jadi mu'alaf. Karena beliau dulu seorang Nasrani. Dan ayahnya Hatim adalah tokoh Nasrani Arab yang sangat terkenal. Karena sangat dermawan. Sehingga suatu hari Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana nasib ayahnya. Meskipun dia Nasrani, tapi dia sangat dermawan. Namun Nabi SAW menegaskan tempatnya di neraka. Maka ketika Adi bin Hatim baru masuk Islam, pertama dia datang ke Nabi SAW masih pakai kalung salib bahkan. Masih pakai kalung salib. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya Adi, itrah anka hadzal wathan. Buang berhala itu darimu. Maka beliau pun mencopot kalung salib tersebut. Lalu beliau bacakan ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat ke-31. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama dan pendeta atau ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kami tidak menyembah para pendeta kami. Lanjutan ayat, mereka juga menyembah Isa putra Maryam. Itu tidak dipertanyakan oleh Adi bin Hatim. Tapi yang beliau pertanyakan, kenapa ayat mengatakan kami menyembah pendeta? Padahal kami menyembah Yesus saja. Maka Nabi SAW berkata, bukankah jika para pendeta menghalalkan untuk kalian apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkan? Atau mengharamkan kepada kalian apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan? Sebagai contoh di masa sekarang, entah mulai kapan, babi Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, tapi para pendeta mereka menghalalkan, mereka pun ikut menghalalkan. Maka kata sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, betul ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menegaskan, fatilka ibadatuhum. Itulah yang dimaksud dengan beribadah kepada mereka. Jadi ini juga peringatan bagi kita. Kalau ada seorang tokoh, terserah dia dipanggil ustadz, kiai, atau habib, atau ketua ormas, dan lain-lain. Lalu dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian kita mengikutinya. Kita pun ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan tersebut. Maka berarti kita menjadikan dia sebagai sesembahan kita. Kenapa? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat ya, ini termasuk syirik. Menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Sehingga jemaah sekalian, bahkan ulama Islam sampai pada kata sepakat pelakunya menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala di dalam Asy-Syifa menyebutkan kesepakatan ulama ini. Kata beliau, wa kadzalika ajma'al muslimuna ala takfiri kulli man istahalla al-qatla aw syurbal khamri aw zina
mimma harramallah ba'da ilmihi bitahrimihi. Kaum muslimin seluruhnya sepakat atas pengkafiran terhadap orang yang menghalalkan pembunuhan atau minum khamar atau zina atau apa saja yang Allah haramkan setelah dia mengetahui bahwa itu haram. Berarti kalau dia belum tahu, dia tidak dikafirkan. Kenapa? Karena dia punya uzur. Contoh, dia mu'alaf, baru masuk Islam. Lalu dia minum khamar, kemudian dia bilang ini halal. Maka dia tidak dikafirkan. Kenapa? Dia punya uzur. Sebab dia belum tahu, dia baru masuk Islam. Dan zina, jamaah sekalian, umat Islam yang paling bodoh sekalipun tahu hukumnya haram. Jangankan umat Islam yang baik-baik, para pezina pun yakin perbuatan mereka haram. Tapi ada orang yang sudah sampai kuliah doktoral di Universitas Islam Negeri, dulu Institut Agama Islam Negeri, menyusun disertasi doktoralnya yang hasil akhir penelitiannya adalah ada zina yang halal. Syaratnya sama-sama suka. Na'udzubillah. Kalau nggak diprotes netizen, dia sudah jadi doktor tuh. Juga ada koreksi resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Sehingga waktu itu tidak jadi dia dilantik sebagai doktor. Nggak tahu sekarang. Antum tahu kan kasus yang viral beberapa tahun lalu. Maka ini adalah kekufuran. Berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah juga menukil ijma' ini. Kata beliau, wal insan mata halal al-harama al-mujma' alaih au harrama al-halal al-mujma' alaih au baddala syar'a al-mujma' alaih kana kafiran murtaddan bittifaqil fuqaha. Seseorang yang menghalalkan sesuatu yang haram, yang keharamannya disepakati ulama, atau mengharamkan sesuatu yang halal, yang kehalalannya disepakati ulama, atau mengganti syariat yang disyariatkan berdasarkan kesepakatan ulama, maka dia kafir, murtad berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi di sini tidak ada perbedaan pendapat ulama dari seluruh madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya, bahwa orang yang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Di antaranya menghalalkan zina. Jadi ayat yang kita bahas memberi pelajaran kepada kita bahwa orang yang menghalalkan zina, dia adalah musyrik. Meskipun dia nggak berzina, meskipun dia tidak berzina, tapi dalam hatinya dia yakin zina itu halal. Atau dia yakin halal meskipun secara tidak mutlak. Contoh, ada sekelompok orang yang disebut gulat sufiyah. Sufi ekstrim. Artinya nggak semua sufi seperti mereka. Mereka meyakini kalau seseorang sudah sampai derajat wali, maka dia sudah sampai derajat hakikat. Itu lebih tinggi daripada syariat. Posisinya sudah lebih tinggi daripada Nabi. Sehingga dia tidak lagi terikat dengan syariat Nabi. Na'udzubillah, ini adalah kekufuran. Meyakini ada manusia bisa lebih mulia daripada Nabi, itu juga termasuk kekufuran. Begitu pula meyakini kita bisa lepas dari syariat Nabi, itu juga kekufuran. Namun yang kita bahas di sini, mereka juga menghalalkan yang haram.
Kata mereka, jika seorang wali menggauli seorang wanita yang bukan istrinya, maka secara syariat memang itu haram, tapi secara hakikat itu tidak haram. Kenapa? Karena secara hakikat si wali itu ingin membersihkan rahimnya wanita tersebut. Subhanallah, ini ada keyakinan seperti ini. Keyakinan gulat sufiyah, tarekat tasawuf. Jadi sekali lagi, ayat ini tidak bermakna seorang wanita muslimah karena dia pezina lalu boleh menikah dengan laki-laki musyrik, tidak. Atau laki-laki muslim karena dia pezina lalu boleh menikah dengan wanita musyrik, tidak. Kalau terjadi pernikahan, maka pernikahannya tidak sah. Tapi sebagai faidah, ada satu pernikahan beda agama yang hukumnya sah, yaitu laki-lakinya muslim dan wanitanya ahlul kitab. Kalau dibalik tidak sah. Kalau wanitanya yang muslimah dan laki-lakinya yang ahlul kitab, maka tidak sah nikahnya. Namun jika laki-lakinya muslim dan wanitanya ahlul kitab, pernikahannya sah. Karena ada ayatnya, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-5. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dihalalkan bagi kalian wanita baik-baik dari kalangan mukminah dan wanita baik-baik dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian. Tapi ada syarat. Syarat yang paling utama disebutkan dalam ayat. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dia termasuk wanita baik-baik dari kalangan ahlul kitab. Maksudnya apa wanita baik-baik? Bukan pezina. Dan di zaman sekarang, wanita non-muslimah yang bukan pezina sangat sulit untuk dicari. Apalagi di negeri mereka. Karena hubungan antara laki-laki dan wanita, layaknya suami istri sebelum nikah, bagi mereka itu hal yang biasa. Bahkan sudah sampai tinggal serumah. Pacaran bagi mereka itu sudah seperti suami istri. Boleh berhubungan badan. Itu yang terjadi di negara-negara ahlul kitab hari ini. Jadi ini sangat sulit untuk terpenuhi syaratnya. Syarat yang kedua, laki-laki muslim tersebut harus memiliki kedalaman ilmu agama dan kekuatan iman. Karena hikmah dia boleh menikahi wanita ahlul kitab agar dia bisa menuntun istrinya menjadi mu'alaf. Itu hikmahnya. Kalau dia lemah ilmu, lemah iman, maka na'udzubillah, barangkali dia yang jadi murtad. Kemudian syarat yang ketiga, dia harus pastikan semua anak-anaknya adalah muslim dan muslimah. Tidak ada ceritanya bagi-bagi anak, yang lain ikut ayah, yang lain ikut ibu. Semua harus dia didik menjadi muslim dan muslimah. Karena dia harus menjaga mereka dari api neraka. Jadi ini syarat-syarat bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Kebolehan di sini bukan berarti dianjurkan. Yang dianjurkan adalah menikahi wanita mukminah, itu pun bukan sembarang mukminah, tapi yang baik agama dan akhlaknya. Adapun jika laki-lakinya muslim dan wanitanya selain ahlul kitab seperti Hindu, Buddha, komunis, ateis, Konghucu dan lain-lain, maka pernikahannya tidak sah. Kenapa jemaah sekalian dibedakan antara ahlul kitab dan orang musyrik selain mereka? Padahal sama-sama musyrik sebetulnya. Sama-sama musyrik. Tapi kenapa dibedakan? Karena kesyirikan ahlul kitab itu lebih mending dibandingkan selain mereka.
Sebab kesyirikan mereka adalah bid'ah yang mereka ada-adakan. Bid'ah syirkiyah. Bid'ah yang sampai tingkat syirik. Artinya, agama aslinya bukan seperti itu. Agama aslinya, Nasrani misalkan, menyembah kepada Allah yang satu saja. Lalu mereka berbuat bid'ah dengan menyembah Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan seperti Hindu, Buddha, dan lain-lain, itu memang tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dasarnya memang sudah syirik. Jadi itu kenapa dibedakan. Kita masuk pelajaran yang ketiga. Surat An-Nur ayat ketiga juga terkandung pelajaran larangan menjadi dayuth. Sehingga kita tidak boleh menikahi seorang pelacur, tidak boleh juga mempertahankan nikah dengannya. Kalau kita menikahinya atau mempertahankan nikah dengannya, maka kita menjadi dayuth. Orang yang membiarkan kemaksiatan dilakukan oleh keluarganya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah." Ada 3 golongan yang Allah haramkan surga atas mereka. Yang pertama, mudminul khamr, pecandu khamar. Yang kedua, wal'aq, anak yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, waddayuth, alladhi yukirru fi ahlihi al-khabath, seorang dayuth yang membiarkan perbuatan maksiat terjadi di tengah-tengah keluarganya atau dilakukan oleh pasangannya. Dia biarkan saja, dia tidak ambil tindakan. Maka itu disebut seorang yang dayuth. Ini hadis ancamannya keras. Diharamkan surga atas 3 orang ini. Cuma jemaah sekalian, jangan kita pahami 3 dosa ini berarti pelakunya kafir, tidak. Pecandu khamar, durhaka pada orang tua, dan dayuth itu dosa besar, bukan kekufuran. Sehingga ulama menjelaskan ancaman Allah kepada pelaku maksiat yang masih muslim itu tidak sama dengan janji. Bedanya apa? Kalau Allah berjanji, yaitu balasan surga bagi mereka yang beramal soleh, itu pasti Allah tepati. Tapi kalau Allah mengancam, belum tentu Allah tepati. Makanya jangan dipahami hadis ini menunjukkan bahwa mereka kafir. Begitu pula ulama mengatakan diharamkan mereka masuk surga bukan bermakna diharamkan selama-lamanya. Kesimpulannya kembali kepada surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi pecandu khamar, anak durhaka kepada orang tua, dan seorang yang dayuth, yang tidak cemburu kepada keluarganya, kepada istrinya, yang bermaksiat dengan laki-laki lain, maka jika mereka tidak bertobat, di hari kiamat kelak, nasib mereka sesuai kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka mereka pun diazab, namun azab mereka tidak kekal. Akan tetapi hadis yang mulia ini mengingatkan kita betapa besarnya seorang yang dayuth, yang tidak cemburu, yang membiarkan keluarganya atau istrinya bermaksiat dengan lawan jenis. Ini adalah dosa besar. Oleh karenanya kita dilarang menikahi pezina. Begitu pula kita dilarang mempertahankan nikah dengan pezina. Jadi ini juga pelajaran yang bisa kita petik. Enggak bisa dipertahankan nikah dengan pezina. Sebab Allah mengatakan, "Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Diharamkan para pezina itu atas orang-orang yang beriman. Pelajaran yang keempat. Ayat yang mulia ini juga
termasuk dalil bahwa tidak sah menikah dengan pezina, dan kalau sudah terlanjur nikah wajib diceraikan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita menikahi pezina. Maka itu menunjukkan menikahinya tidak sah. Meskipun jemaah sekalian di sini ada perbedaan pendapat ulama soal sah atau tidak. Ulama tidak berbeda pendapat itu berdosa, tapi ulama berbeda pendapat apakah sah atau tidak. Namun ayat menunjukkan tidak sah. Karena perbuatan itu dilarang di dalam syariat. Seperti diharamnya khamar, maka jual beli khamar juga haram. Dan apabila terjadi jual beli khamar, maka jual belinya tidak sah. Begitu pula diharamkannya menikahi pezina, menunjukkan pernikahannya tidak sah. Sehingga ada suatu kaidah, an-nahyu yaqtadi al-fasad. Adanya larangan berkonsekuensi pada rusaknya suatu akad. Artinya tidak sah. Ini pendapat juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, wa anna ma'nal ayah, bahwa makna ayat ini, anna man i'taqada tahrima nikahi zaniyah wa ma'adzalika nakahaha faqad aqada aqdan muharrama. Bahwasanya orang yang telah meyakini haramnya menikahi pezina, bersamaan dengan itu dia tetap menikahi, maka dia telah melakukan akad yang haram. Ya'taqidu annahu haramun, sebab dia meyakini itu adalah haram berdasarkan ayat yang jelas. Wal aqdul haram wujuduhu ka'adamihi, dan akad yang haram keberadaannya seperti tidak ada. Artinya tidak sah secara hukum. Fala yahillu lahu al-istimta' bil mar'ah, sehingga tidak halal baginya untuk berhubungan suami istri dengan wanita tersebut. Bahkan ayat ini juga menunjukkan wajib untuk diceraikan apabila pasangan itu berzina dan tidak mau bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, maka wajib diceraikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, para pezina itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Pelajaran yang kelima, dan ini yang terakhir yang bisa kita bahas, syarat menikahi pezina. Ada dua syarat. Syarat yang pertama, bertobat dari dosa zina itu. Ini tercakup dalam makna ayat. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pernikahan dengan pezina, berarti dia harus tobat dulu, baru boleh dinikahi. Dan Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Jadi jemaah sekalian, meskipun ini dosa yang sangat besar dan mungkin kita sudah pernah terjerumus di dalamnya, tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Jangan tunda-tunda taubat kita. Jadi ini syarat yang pertama. Sama dengan syarat mempertahankan rumah tangga. Kalau pasangan berzina, dia harus segera bertobat. Kalau tidak, nggak boleh lagi dipertahankan. Kalau dipertahankan menjadi dosa. Berarti wajib berpisah. Ini syarat yang pertama. Sama saja ya, yang mau nikah itu pasangan yang dua-duanya berzina, atau mau nikah dengan orang lain, sama, tidak boleh. Sampai mereka bertobat. Syarat yang kedua, menjalani masa iddah atau masa istibra, pembersihan rahim. Menjalani masa iddah artinya kalau dia hamil.
Berapa lama masa iddahnya? Sampai melahirkan. Jadi kalau dia baru hamil ya tunggu 9 bulan. Baru boleh dinikahi. Tapi kalau dia tidak hamil, maka menjalani masa istibra', pengosongan rahim, yaitu 1 kali haid. Artinya untuk pembuktian bahwa dia tidak hamil, minimal 1 kali haid. Dan ini berdasarkan banyak riwayat, di antaranya Nabi SAW bersabda, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya ke ladang orang lain. Maksudnya, kalau seorang wanita hamil dari laki-laki lain, tidak boleh laki-laki yang lainnya menggauli wanita tersebut. Sehingga dia harus menjalani masa iddah sampai melahirkan. Begitu pula di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la tuta'u hamilun hatta tada'a. Seorang wanita hamil tidak boleh digauli sampai dia melahirkan. Maksudnya, tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Wala ghairu dzati hamlin hatta tahida haidatan. Sedangkan yang tidak hamil tidak boleh digauli sampai dia menjalani 1 kali haid. Maka ini juga berlaku jika dia berzina dan dia tidak haid, maka setelah dia bertobat, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sudah melewati 1 kali haid. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.